Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo semuanya, mahasiswa semester 7 konsentrasi manajemen pemasaran di mata kuliah Marketing Communication dan E-commerce. Nah, di mata kuliah ini yang akan mengampu yaitu ada 2 dosen, yaitu saya sendiri dan juga Ibu Safi Fauzar. Nah, untuk di perkuliahan secara daring ini, kami akan menyampaikan materi dengan cara tim teaching ya. Jadi, saya dan Bu Selvi akan mengemas materi ini secara bersamaan gitu ya, dan juga sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah disepakati bersama. Nah, materi pertama, kita langsung saja pada materi pertama, yaitu tentang konsep komunikasi, konsep pemasaran, dan komunikasi pemasaran. Nah, jadi memang di pertemuan pertama ini kita masih mempelajari hal-hal dasar dari apa itu komunikasi, apa itu pemasaran, dan apa itu komunikasi pemasaran. Nah, jadi untuk konsep komunikasi, kita langsung saja membahas tentang konsep komunikasi ya. Jadi, konsep komunikasi di sini itu lingkupnya itu adalah lingkup pemasaran. Jadi berbeda dengan konsep komunikasi pada teori pada umumnya seperti komunikasi bisnis seperti itu ya. Jadi tapi salah satu bagian kecil dari komunikasi bisnis adalah komunikasi pemasaran. Nah, bagaimana sih komunikasi itu gitu ya. Jadi dalam konteks pemasaran, komunikasi di sini artinya komunikasi antara perusahaan dengan konsumennya gitu ya. Nah, dalam melaksanakan kegiatan komunikasi kepada konsumen tentunya tidak mudah dan juga tidak juga sulit gitu ya. Karena konsumen adalah manusia atau individu yang unik. Jadi antara satu dengan yang lainnya keinginannya belum tentu sama gitu ya. Jadi memang itu menjadi PR atau tugas dari perusahaan untuk bagaimana mengeksplor gitu ya, menggali, mencari tahu, dan memahami gimana sih keunikan dari konsumennya secara menyeluruh atau secara komprehensif sehingga perlu mengamati secara mendalam tentunya. Jadi perlu dilakukan pengamatan berbagai perilaku yang ditampilkan oleh konsumen. Gimana perubahannya, gimana dia kalau nggak suka produk kita, bagaimana sih kalau dia memang menunjukkan kesukaannya pada produk kita. Tentunya dia akan menunjukkan perilaku-perilaku tertentu. Nah, itu yang harus dipahami oleh perusahaan. Nah, apabila perusahaan mampu memahami perilaku konsumennya gitu ya, keunikan dari masing-masing konsumennya, maka perusahaan dapat dengan lebih mudah gitu ya menentukan komunikasi pemasaran yang efektif dan yang efisien. Jadi perusahaan mampu membangun kepuasan konsumen melalui komunikasi pemasaran tadi karena akan terjalin hubungan tentunya tidak sekedar sampai dengan produk itu terjual namun ada kelanjutannya artinya di sini harus ada hubungan yang berkelanjutan antara perusahaan dengan konsumen. Nah, jadi otomatis dari komunikasi pemasaran ini, dari pemilihan media yang dibuat, yang dipilih gitu ya, bagaimana memilih bahasa dan lain sebagainya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, itu dapat membangun kepuasan konsumen yang berkelanjutan tentunya, sehingga terbentuk loyalitas. Apabila konsumen sudah loyal, artinya dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu yang perlu dipahami oleh perusahaan. Nah, selanjutnya apa sih pengertian dari komunikasi itu sendiri? Nah, komunikasi di sini adalah komunikasi yang terjadi antara perusahaan dengan konsumen. Nah, itu disebut dengan komunikasi kepada konsumen. Ya, komunikasi pemasaran ini lebih kepada komunikasi individu, jadi antara perusahaan dengan satu konsumennya, namun lebih kepada konsumen yang lebih rumit atau kompleks karena melibatkan konsumen yang dalam jumlah yang besar, yang banyak seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa sih komunikasi dari perusahaan ke konsumennya atau komunikasi pemasaran ini? Bisa dalam bentuk pertukaran ide,
gagasan, masukan, informasi, dan juga kritik yang tentunya memiliki tujuan tertentu gitu ya, disajikan secara personal maupun impersonal melalui simbol-simbol, melalui sinyal-sinyal sehingga pesan dari perusahaan ataupun dari konsumen dapat dipahami secara efektif oleh perusahaan. Nah, artinya di sini perusahaan memiliki tujuan tertentu ya, ingin membuat konsumen itu tahu dulu tentang produknya, ingin membuat konsumen itu membeli yang untuk kedua kalinya, atau ingin membuat konsumen itu loyal, atau ingin membuat konsumen itu membeli produk kita secara teratur. Nah, tergantung. Maka dari itu berbeda-beda setiap tujuan, pastinya berbeda-beda dalam mengemas atau membuat komunikasi pemasarannya. Lalu perlu diketahui juga, jadi dalam komunikasi pemasaran itu tentunya sangat menentukan citra dari perusahaan. Jadi ini harus dipahami ya. Jadi siapapun itu nanti Anda ketika Anda membuat sebuah komunikasi pemasaran, disitulah Anda membentuk citra dari perusahaan yang Anda komunikasikan produknya, ya, yang Anda komunikasikan idenya, yang Anda komunikasikan gagasannya. Nah, itu sangat mempengaruhi citra dari perusahaan. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari setiap bauran komunikasi pemasaran ini gimana sih dalam membentuk citra perusahaan, ya. Lalu selanjutnya itu adalah pelaksanaan kegiatan komunikasi kepada konsumen itu bisa dalam bentuk formal atau resmi dan bisa juga dalam bentuk informal atau tidak resmi. Nah, bedanya apa? Ya tentunya dalam suasana atau dalam konteks yang formal. Kalau kita mengemasnya dalam bentuk formal, bahasanya atau tata bahasanya gitu ya, pakaiannya gitu kan, pemilihan desain, tentunya tadi masalah bahasa tadi memang lebih formal gitu ya. Nah, beda dengan yang informal atau tidak resmi. Nah, mungkin dalam menyampaikan komunikasi pemasarannya itu lebih santai gitu. Nah, gitu ya. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari digunakan gitu ya, bahasa yang ringan, ya tidak seperti dalam bentuk formal seperti tadi. Nah, lanjut lagi kita ke fungsi komunikasi. Yang pertama itu adalah informasi. Jadi jelas komunikasi di sini kan tadi ada memberikan ide, gagasan gitu kan. Nah, kita juga menerima masukan. Nah, di komunikasi ini kita perusahaan mengumpulkan dan menyimpan data, fakta, pesan serta opini tentang konsumen. Jadi konsumen itu memberikan tanggapan tentunya nanti dari hasil komunikasi tadi akan ada respon, nanti kita pelajari di proses komunikasi. Nah, dari respon tersebut bisa menjadi masukan, artinya di situ opini dari konsumen, apa kesukaan mereka, apa yang menjadi masukan kritik dari mereka atas produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi kita mengumpulkan dan menyimpan data atau fakta tersebut gitu ya menjadi sebuah informasi yang berguna untuk perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, contoh informasi yang dikumpulkan itu apa? Database konsumen, data perubahan, data kebutuhan konsumen. Pernah mungkin kita dihubungi oleh Hypermart, dihubungi oleh Matahari, bahwa ada promosi-promosi tertentu gitu ya melalui email maupun melalui SMS gitu ya. Nah, dari mana mereka tahu data kita? Itulah namanya database konsumen. Bisa jadi ketika kita membuat member card atau kartu member gitu ya, pastinya Anda ada yang punya member card apapun itu ya, pastinya di situ akan dimintai data kita, data pribadi kita seperti nomor HP gitu ya, alamat, hobi gitu ya, pekerjaan kita apa. Nah, itu akan menentukan juga bagaimana mereka menentukan bauran promosinya dan juga menentukan medianya dan lain sebagainya lah di situ. Nah, itu informasi yang pertama, fungsi dari komunikasi. Yang kedua itu adalah sosialisasi. Nah, di sini fungsi komunikasi yang kedua adalah sosialisasi, karena sosialisasi di sini maksudnya adalah perusahaan itu kan berinteraksi langsung dengan konsumennya, sehingga komunikasi dalam hal pemasaran ini itu fungsinya adalah sebagai alat sosialisasi.
itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Misalkan produk kita adalah produk pasta gigi atau produk sikat gigi gitu ya. Nah, kita memberikan sosialisasi terkait dengan cara menggosok gigi dengan baik. Nah, pernah kan Anda melihat iklan gimana sih cara menggosok gigi yang baik gitu. Nah, itu boleh sambil mensosialisasikan bagaimana cara sikat gigi yang baik, itu bisa sekaligus disertai dengan promosi dari perusahaan. Mau promosi sikat giginya kah? Jadi kita harus memilih sikat gigi yang seperti apa, yang tidak mudah melukai gigi, atau kita langsung kita sambil mempromosikan pasta giginya, gimana sih kita memilih pasta gigi sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan segmenting, targeting, dan positioning, yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Selvi lebih lanjut. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi sosialisasi itu adalah bagaimana perusahaan berinteraksi menyampaikan edukasi kepada masyarakat atau kepada calon konsumennya gitu ya, bisa disertai dengan promosi. Nah, itu adalah fungsi komunikasi yang kedua. Selanjutnya fungsi komunikasi yang ketiga itu adalah motivasi. Nah, jadi perusahaan yang telah membuat atau mendesain komunikasi pemasarannya gitu ya, tentunya ada maksud tertentu. Ini diharapkan ada dorongan kepada konsumen untuk berperilaku tertentu sesuai yang diinginkan perusahaan. Nah, tadi yang sudah dijelaskan di awal, saya sedikit menyinggung, saya maunya konsumen itu tahu dulu produk kita. Berarti ya kita baru mensosialisasikan, baru menyampaikan, oh produk saya ini produk A. Atau misalkan produknya produk pasta gigi. Pasta giginya mereknya apa, fungsinya apa. Nah, hanya ingin memberitahu itu saja. Atau ingin mengingatkan kembali untuk konsumennya membeli ulang. Nah, itu ada namanya iklan pengingat. Nah, pernah mungkin kalian ketika hampir lebaran atau hampir bulan puasa ya bagi yang muslim gitu kan. Nah, itu pasti akan muncul iklan-iklan berbau seperti sirup-sirup gitu ya. Nah, itu adalah fungsi atau tujuannya untuk mengingatkan konsumennya untuk membeli ulang gitu ya. Atau kita di situ tujuannya untuk konsumen agar supaya membeli produk kita secara teratur. Nah, ya, jadi artinya di situ biasanya produk-produk kesehatan, produk kecantikan, ya apabila tidak digunakan secara teratur, otomatis manfaatnya atau khasiatnya akan lebih sulit untuk didapat. Nah, itu adalah sebuah dorongan sehingga konsumen berperilaku tertentu sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, gitu ya. Nah, selanjutnya fungsi komunikasi yang keempat itu adalah kebudayaan. Di sini kebudayaan itu untuk memajukan kebudayaan. Maksudnya itu adalah menyebarluaskan beragam produk perusahaan yang memiliki nilai historis dan teknologi yang tinggi. Nah, ini memang lebih dalam ya maknanya, artinya kalau perusahaan itu memang sudah lama gitu ya, misalkan Aqua yang sudah lama berdiri, itu kan, nah itu otomatis akan menyampaikan sejarahnya, seperti apa sih Aqua dulu, bagaimana perkembangannya sehingga sampai dengan sekarang dikenal oleh masyarakat, gitu ya. Nah, pasti itu ada nilai historisnya. Nah, itulah fungsi dari kebudayaan itu sendiri. Lalu selanjutnya fungsi komunikasi yang kelima itu adalah hiburan. Nah, jadi selain keempat itu tadi, keempat sebelum yang saya jelaskan tadi, tentunya sebuah perusahaan itu yang ingin mengkomunikasikan pemasaran terkait dengan produk atau jasanya, itu tujuannya juga untuk menghibur masyarakat, itu menghibur konsumen. Ya, pernah kan kalian mendengar atau melihat iklan yang lucu gitu ya, yang bahasanya santai gitu ya, yang komunikasinya secara informal tadi ya. Jadi ini untuk menghibur konsumen sehingga tidak bosan seperti itu. Jadi ada jargon-jargon tertentu mungkin gitu ya. Jadi itu bisa disampaikan untuk intinya adalah untuk menghibur konsumen.
Nah, fungsi komunikasi yang keenam itu adalah integrasi. Nah, integrasi di sini eh, kan menyeluruh ya, integrasi terintegrasi, menyatu gitu ya. Nah, artinya mampu komunikasi yang diharapkan di sini adalah mampu menjembatani perbedaan yang dimiliki oleh konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya atau antara perusahaan dengan konsumennya. Jadi dengan komunikasi inilah eh, diharapkan dapat menyatukan persepsi. Nah, jadi jangan sampai eh, komunikasi pemasaran yang dibuat, yang telah didesain, gagasan-gagasan tadi, ide-ide tadi yang telah dibuat tadi, itu salah mempersepsikan, bukan salah, artinya salah dalam menyampaikannya kepada konsumen. Nah, itu sehingga menyebabkan tidak terintegrasi, tidak menyatu antara yang dimaksud dengan perusahaan dengan yang dimaksud dengan yang diterima oleh konsumen. Nah, artinya komunikasi di sini harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak ada gap lagi, tidak ada perbedaan persepsi lagi antar perusahaan dengan konsumennya. Nah, apabila perusahaan ingin menyampaikan bahwa produk saya ini produk organik loh, sehat untuk dikonsumsi. Nah, itu harus betul-betul diterima oleh konsumennya. Itu, oh oke, produk ini itu adalah produk yang sehat dari apa namanya, produk-produk herbal alami dan saya aman untuk mengkonsumsinya, anak-anak aman juga mengkonsumsinya. Nah, itu harus tepat diterima oleh si konsumen tersebut. Nah, itulah kurang lebih dari fungsi komunikasi yang keenam, yaitu integrasi. Lalu yang ketujuh itu adalah inovasi. Nah, inovasi di sini untuk mendorong lahirnya inovasi komunikasi tersebut ya. Jadi, inovasi hadir karena adanya kebutuhan dan tuntutan dari konsumen untuk menciptakan perusahaan yang berkinerja tinggi dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, jadi inovasi di sini ya komunikasi itu dapat melahirkan inovasi karena komunikasi bisa dari hasil komunikasi tersebut kita bisa mendapatkan feedback tadi ya, tuntutan-tuntutan sekarang ini seperti apa sih. Nah, dari hasil itu kita bisa menyesuaikan. Nah, karena di sini sedang inovasi sedang sangat booming-boomingnya gitu ya. Jadi otomatis untuk mendorong lahirnya inovasi-inovasi, baik itu produknya, baik itu inovasi dalam pengembangan media komunikasi pemasarannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, semoga untuk fungsi komunikasi dapat diterima dengan baik ya, bisa dipahami. Nah, selanjutnya bagaimana sih karakteristik komunikasi itu gitu ya. Pertama itu adalah pesan disusun bagi konsumen keseluruhan. Jadi artinya gini, kita kan menyasar pada konsumen tertentu memang, itu kan hasil dari segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, itu terkait dengan segmentasi itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Selvi gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu kita memberikan pesan itu kepada konsumen baik itu yang konsumen menjadi target maupun tidak. Ya karena apa? Ya karena namanya komunikasi pemasaran itu kebanyakan massal ya sifatnya. Jadi kepada siapapun itu yang mendengarkan, yang mendapati, yang terpapar oleh informasi itu, nah itu adalah eh, memang pesannya itu untuk konsumen keseluruhan gitu ya. Nah, jadi eh, khususnya apabila ini eh, tepat sasaran, artinya sesuai dengan konsumen yang ingin ditujunya. Ya, itu otomatis bagi konsumen yang ingin ditujunya atau menjadi bagi konsumen sasarannya itu yang membutuhkan informasi mendalam dibuatkan dalam model yang berbeda juga, misalkan seperti itu. Jadi ada model untuk yang umum, secara masyarakat umum secara luas itu berbeda ya yang disampaikan dengan yang membutuhkan memang maksudnya adalah konsumen yang benar-benar membutuhkan informasi tersebut lebih dalam. Nah, itu otomatis dikemas dalam apa namanya komunikasi pemasaran yang berbeda gitu ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi terkait dengan pesan yang disusun bagi konsumen secara keseluruhan itu memang kalau namanya iklan gitu ya, memang semuanya terpapar akan informasi tersebut. Nah, nanti bagi komunikasi sorry
ketika kita mendesain komunikasi pemasaran untuk target sasaran, untuk pasar sasaran atau konsumen yang akan kita target, itu otomatis juga akan berbeda bahasa pemasarannya. Nah, misalkan hypermart gitu ya, memberikan informasi sedang ada diskon. Nah, itu bagi siapapun yang butuh informasi itu dan yang tidak butuh informasi itu akan melihat gitu ya, akan mendapati informasi tersebut secara tidak sengaja pastinya. Nah, namun hypermart juga akan memberikan informasi khusus bagi konsumen yang telah ditujunya. Nah, seperti itu. Jadi dengan bahasa yang berbeda, dengan bahasa yang lebih intim gitu ya istilahnya ya. Jadi artinya antara perusahaan dengan konsumen yang mungkin sudah loyal atau sudah memiliki kartu membernya. Nah, itu akan berbeda bahasa pemasarannya. Tapi artinya di sini pesan itu disusun bagi konsumen secara keseluruhan. Namun disesuaikan lagi kepada konsepnya pada yang target sasarannya. Lalu yang kedua adalah mempertimbangkan waktu dan biaya. Tentunya pesan perusahaan bagi konsumen disusun dengan mempertimbangkan waktu dan biaya yang dibutuhkan serta tingkat kepentingannya apa. Nah, informasi yang sangat penting biasanya memerlukan waktu yang singkat dan biaya yang mahal. Demikian pula sebaliknya. Pesan yang kurang penting disampaikan dalam waktu yang lebih lama dan biaya relatif lebih murah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi sangat penting. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa biasanya kalau komunikasi informasi yang sangat penting disampaikan dalam waktu yang singkat. Karena apa? Karena kita mengemasnya dalam bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, biasanya itu juga membutuhkan biaya yang lebih mahal karena kita butuh strategi yang pas, butuh momen yang pas. Maka dari itu biayanya juga lumayan mahal. Nah, sedangkan informasi yang tidak begitu penting, artinya bukan tidak penting ya, artinya informasi yang biasa, levelnya mungkin lebih di bawah dari yang tadi sangat penting tadi yang harus di-highlight gitu ya. Nah, itu biasanya disampaikan dalam format yang waktu yang panjang dan juga biasanya lebih murah ya karena mungkin hanya perlu penjelasan biasa gitu ya, narasi gitu kan, dan lain sebagainya atau adegan dalam iklan yang ya biasa, hanya memberikan informasi biasa. Namun ketika sudah pada informasi yang sangat penting, nah itu biasanya memerlukan sumber daya yang juga lumayan sehingga biayanya juga lebih mahal seperti itu. Ya, jadi diharapkan karakteristik informasi komunikasi di sini harus mempertimbangkan waktu dan juga biaya. Lalu lebih dari satu tujuan, artinya di sini adalah pesan perusahaan bagi konsumen seharusnya disusun untuk lebih dari satu tujuan atau istilah lainnya adalah multi-purpose. Tujuan tersebut harus sesuai dengan tujuan utama perusahaan dalam rangka memenuhi harapan dan juga kebutuhan dari konsumen, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi tujuannya harus lebih dari satu gitu ya. Jadi kita membuat komunikasi pemasaran itu ya harus mencakup banyak tujuan gitu. Artinya contoh misal ketika kita melakukan public relation, ya kita memberikan kegiatan press conference. Di dalam kegiatan tersebut otomatis si perusahaan ya atau ya perusahaan atau marketer atau pemasar yang memberikan informasi pemasarannya kepada konsumennya. Nah, itu selain membangun citra, artinya kita di situ memberikan informasi terkait dengan benefit atau manfaat-manfaat dari produk kita, keunggulan dari produk kita, nilai dari produk kita. Selain itu juga untuk meluruskan berita miring seperti itu, atau untuk menjalin hubungan dengan konsumennya karena namanya juga public relation, otomatis dia harus melakukan hubungan dengan konsumen ya. Jadi hubungan yang berkelanjutan. Setelah dia membeli produk, jangan berhenti sampai di situ, namun tugas dari PR inilah untuk berkomunikasi lebih lanjut
gitu ya, dengan konsumennya. Nah, itu saja sudah ada 3 tujuan dalam satu kegiatan public relation tersebut. Nah, itu untuk karakteristik komunikasi lebih dari satu tujuan. Lalu selanjutnya adalah menjaga hubungan baik. Ya, tentunya komunikasi pemasaran di sini tadi selain kita membuat periklanan atau membuat program-program pemasaran gitu ya, untuk tujuannya untuk memberikan informasi kepada khalayak, di sini juga tujuan atau karakteristik dari komunikasi dalam pemasaran ini itu adalah menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan konsumennya, seperti itu. Ya, walaupun ada juga terjadi hal-hal yang mengecewakan gitu ya, pesan perusahaan harus tetap disusun dengan baik gitu ya, dan sehingga juga diterima dengan baik dan juga dapat menjaga hubungan kerjasama berkelanjutan antara perusahaan dengan konsumennya. Selanjutnya, memperhatikan nada dan dampak kepada konsumen. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya dalam karakteristik komunikasi pemasaran. Pesan perusahaan kepada konsumen seharusnya memperhatikan nada dan pengaruhnya terhadap konsumen. Nah, misalkan dalam pemilihan kata dan nada dalam pesan perusahaan kepada konsumen, perlu diperhatikan sedemikian rupa untuk menghindari adanya pengaruh negatif terhadap konsumen yang akhirnya merugikan perusahaan. Nah, dan di situ hati-hati ya. Jadi ketika kalian membuat sebuah promosi, membuat sebuah komunikasi pemasaran, perhatikan nadanya, perhatikan dampaknya sebelum kalian mengucapkan atau membuat atau nadanya seperti apa gitu ya. Nah, itu karena sangat berpengaruh sekali kepada konsumen tersebut. Nah, itu terkait dengan karakteristik komunikasi. Nah, selanjutnya terkait dengan unsur-unsur komunikasi. Nah, di sini ada 7 unsur komunikasi. Yang pertama itu adalah komunikator. Komunikator itu adalah perusahaan yang akan menyampaikan pesan kepada konsumen. Nah, komunikator adalah yang menyampaikan pesan. Dalam hal ini adalah perusahaan. Lalu yang kedua adalah komunikan. Komunikan di sini adalah ya konsumen itu sendiri atau pelaku yang menerima pesan, yaitu pesan komunikasi pemasaran yang sudah dibuat oleh perusahaan tadi. Lalu yang ketiga adalah pesan itu sendiri, inti atau berita yang mengandung arti. Ya, tadi gagasan, ide, berita gitu ya, yang mengandung makna atau arti yang ingin disampaikan kepada si konsumen tersebut atau komunikan tadi. Lalu yang keempat itu adalah umpan balik. Nah, umpan balik adalah seperti keluaran yang dihasilkan. Artinya di sini setelah kita menyampaikan komunikasi pemasaran kepada konsumen, tentunya konsumen akan menerima atau meresap informasi tersebut. Lalu setelah meresap, otomatis konsumen secara nggak sadar juga sih biasanya gitu ya. Maksudnya konsumen akan memberikan reaksi, akan merespon. Itu namanya umpan balik. Ya, ini sebuah informasi yang penting juga reaksi tersebut. Ya, jadi jangan sampai konsumen itu tidak memberikan reaksinya. Karena apa ya, kalau konsumen tidak memberikan reaksi artinya komunikasi pemasaran kita itu gagal. Nah, kita harus bisa memancing itu supaya kita tahu gimana sih perasaan atau posisi dari konsumen tersebut setelah menerima komunikasi pemasaran kita. Nah, itu adalah umpan balik. Tentunya itu sangat penting bagi perusahaan untuk bisa mengevaluasi sejauh mana efektivitas dari komunikasi pemasaran itu sendiri. Lalu selain umpan balik tadi ya, ada pesan, komunikan, komunikator gitu ya, ada juga transmit. Nah, transmit di sini adalah proses dalam mengirimkan pesan, ya, menyampaikan, mengirimkan, menyebarluaskan pesan. Nah, bisa melalui secara langsung maupun tidak langsung, dan juga bisa bisa melalui tertulis atau lisan gitu ya, dan lain sebagainya. Intinya transmit itu adalah proses mengirimkan pesan tadi. Lalu ada juga media komunikasi. Nah, di media komunikasi ini perusahaan harus memiliki keterampilan ya dan kejelian gitu ya dalam memilih media komunikasi.
Media yang dipilih itu bisa dalam bentuk media tertulis, lisan, dan lain sebagainya. Ataupun kombinasi dari beberapa media komunikasi tadi. Lalu terakhir itu adalah gangguan atau yang disebut dengan noise. Nah, tentunya dalam proses komunikasi, baik itu komunikasi di dalam perusahaan, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, dan juga di komunikasi pemasaran yang sedang kita bahas sekarang ini, tentunya pasti ada yang namanya gangguan, ada namanya noise yang menyebabkan tidak tersampaikannya secara penuh arti atau pesan yang yang ingin konsumen yang ingin disampaikan oleh perusahaan. Artinya apabila perusahaan itu menggambarkan, ya contohkan saja, saya contohkan saja komunikasi sehari-hari kita. Misalkan saya mendeskripsikan ciri-ciri dari gajah, gitu ya. Ciri-cirinya misalkan badannya besar, kakinya juga besar, gitu kan. Matanya ada 2, lalu telinganya besar. Nah, itu kan berarti tidak secara menyeluruh perusahaan memberikan atau menyampaikan informasinya. Nah, sehingga yang diterimanya, apalagi dengan berbagai macam jenis latar belakang dari si penerima, dalam hal ini adalah konsumen, misalkan gitu ya, atau komunikan, itu belum lagi dari masalah background pendidikannya, kebiasaannya, pola pikirnya, otomatis sangat mempengaruhi dalam menerima pesan, sehingga makna yang diterimanya atau yang dipahami oleh si konsumen atau si komunikan tadi itu tidak penuh, tidak sepenuhnya diterima oleh si komunikan atau dalam hal ini adalah konsumen itu sendiri. Nah, itu adalah namanya gangguan yang akan kita pelajari nanti setelah ini gitu ya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi setelah ini, materi selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan proses komunikasi. Di mana proses komunikasi di sini adalah pengirim dalam hal ini adalah komunikator atau perusahaan yang mempunyai ide atau gagasan, lalu ide tersebut atau gagasan tersebut diubah menjadi pesan. Nah, pesannya tadi itu ya melalui lisan, tulisan gitu ya, melalui berbagai macam jenis media gitu ya. Pesan lalu dikirim tadi transmitting, sudah mulai proses transmit, perpindahan, pengiriman gitu ya. Lalu dikirimkan kepada penerima. Artinya penerima di sini menerima pesan dong. Ya, jadi sudah mulai menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator maksud saya. Nah, setelah menerima pesan, si penerima ini, si komunikan ini atau si konsumen ini bereaksi. Nah, otomatis dia mengirimkan umpan balik kepada si komunikator. Dalam hal ini adalah perusahaan. Nah, itu terkait dengan unsur-unsur komunikasi dan juga proses komunikasi di dalam konteks pemasaran. Nah, selanjutnya itu ada metode komunikasi. Ada 2 jenis metode komunikasi. Secara umum itu adalah ada dalam tingkatan organisasional dan dalam tingkatan individu dalam pemasaran itu ya. Jadi di dalam tingkatan organisasional di sini menurut hasil riset mengatakan bahwa 67% konsumen akan pindah ke pesaing apabila perusahaan tidak melakukan kontak dengan mereka. Nah, jadi sangat penting bagi perusahaan untuk menyampaikan atau untuk berinteraksi, untuk menjalin kontak dengan konsumennya atau calon konsumennya. Nah, karena apa? Apalagi di zaman sekarang ya, yang mana proses informasi itu sangat-sangat mudah dan sangat cepat didapat, apalagi belum lagi pesaing-pesaing kita mungkin lebih unggul dalam hal menyampaikan komunikasi pemasarannya. Nah, apabila kita hanya diam saja, berharap konsumen itu tahu sendiri produk kita, ya itu jelas akan mematikan usaha kita. Ya, jelas itu tindakan yang salah. Nah, jadi tentunya kita harus ada membuat program-program komunikasi pemasaran supaya konsumen tidak pindah ke pesaing. Nah,
Hasil penelitian yang lainnya, konsumen akan loyal apabila mereka menerima komunikasi dan feedback secara berkesinambungan dari perusahaan. Nah, jadi ini masih dalam menjalin hubungan dengan perusahaan. Jadi artinya kalau kita saja sebagai konsumen, kita terus diberikan feedback atau umpan balik juga dari perusahaan kepada kita, atau kita ditanyakan gimana Ibu setelah memakai produk kami, lalu kita melakukan komunikasi gitu ya, berinteraksi gitu ya, dua arah dengan perusahaan gitu kan. Lalu mereka memberikan masukan lagi, oh gimana kalau Ibu nanti ganti dengan produk yang maksudnya yang lebih baik, maksudnya lebih produk kami yang lainnya, namun misalkan dengan kualitas di atasnya yang biasa Ibu pakai. Nah, karena di situ ada keunggulannya, bla 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 dan seterusnya. Nah, di situ konsumen merasa kita dianggap ada, kita merasa kita ini bermakna, memiliki arti bagi perusahaan tersebut. Nah, jadi otomatis ya kita akan loyal gitu ya, daripada dengan perusahaan yang setelah konsumen membeli ya udah tidak ada feedback, tidak ada tindak lanjut lagi gitu kan. Nah, itu akan menurunkan loyalitas dan jelas akan pindah ke pesaing atau produk yang lain. Perusahaan juga harus mengomunikasikan kualitas pelayanannya sehingga tidak terjadi over promise atau under deliver. Artinya apa? Jadi penting untuk perusahaan menyampaikan apa adanya sesuai dengan porsi. Artinya di sini sesuai dengan memang kualitasnya. Jadi artinya agar supaya konsumen tidak menerimanya terlalu berlebihan atau tidak menerimanya terlalu jelek gitu di mata konsumen. Karena kita salah dalam membuat komunikasi pemasarannya. Nah, itu harus jelas artinya diterima oleh konsumen tersebut gitu ya, sehingga tidak overpromise. Overpromise itu terlalu berlebihan dalam memberikan janji-janji pemasarannya gitu ya. Oh, bisa produk ini bisa memberikan kecerahan 100%, misalnya seperti itu. Nah, ternyata atau misalkan produk pewangi atau parfum ini bisa tahan sampai 28 jam. Nah, itu saya rasa berlebihan misalkan seperti itu. Ternyata ketika dicoba hanya 17 jam saja bertahannya. Setelah itu hilang atau bahkan hanya 10 jam saja. Nah, artinya jangan overpromise ya. Jangan menjanjikan yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, artinya harus jujur di sini ya, harus tepat, harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan tidak under deliver. Artinya kita salah dalam mengkomunikasikan terlalu tidak pede misalkan kayak gitu. Produk kita sebenarnya baik kok. Nah, sebenarnya produknya sangat baik, tapi dalam mengkomunikasikannya konsumen merasa ah ini produknya biasa aja. Padahal sebenarnya produk tersebut sangat baik. Nah, misalkan saja deh kita sudah tahu Apple sudah tahu kualitasnya seperti apa gitu kan. Nah, ternyata dia biasa saja dalam membuat iklannya. Ya konsumen pun akan biasa saja menerima Apple tidak sewah itu gitu loh. Pasti itu akan berpengaruh gitu ya. Jadi harus tepat dalam mengkomunikasikan dan harus jujur gitu ya. Komunikasi yang efektif merupakan kunci utama dari program implementasi kualitas pelayanan. Nah, jadi ini adalah kunci utama dalam menyampaikan kualitas pelayanan kita. Metode komunikasi selanjutnya itu adalah tadi tingkatan organisasional ya, sekarang dalam tingkatan individu. Nah, ada 3 jenis metode. Pertama itu adalah kontak langsung atau face to face, yang kedua adalah melalui telepon, yang ketiga adalah melalui komunikasi tertulis. Nah, untuk kontak langsung atau face to face, keberhasilan komunikasi pada intinya ditentukan atas 3 elemen. 7% oleh kata-kata dan 7% oleh kata-kata, 38% oleh suara atau cara kita mengucapkannya, dan 55% sisanya oleh bahasa tubuh. Nah, apabila kontak langsung itu sebenarnya lebih efektif dibandingkan dengan yang tidak langsung ya. Jadi kalau kontak langsung kita bisa merasakan emosionalnya, merasakan harapan dari konsumen tersebut gitu ya. Kalau melalui TV kita nggak bisa melihat langsung dan mereka pun tidak bisa melihat
emosionalnya kita gitu ya, bagaimana pedulinya kita. Memang makanya komunikasi pemasaran itu harus didesain sedemikian rupa sehingga bisa mewakili perasaan kita, bisa mewakili kondisi yang sebenarnya. Namun memang ada kelemahannya seperti itu ya. Jadi kontak langsung ini lumayan memberikan efek yang sangat besar di sini, yaitu 55% gitu ya. Artinya apabila perusahaan memberikan kontak secara langsung itu akan lebih efektif, artinya seperti itu. Nah, kata-kata di sini gunakan kata-kata yang tepat apabila kita berkontak langsung gitu ya, gunakan kata-kata yang tepat, hindari kata-kata atau istilah yang membuat konsumen bingung gitu ya. Ada jargon-jargon tertentu mungkin gitu ya. Jadi jargon-jargon tertentu yang tidak dipahami oleh semua konsumen. Nah, jadi pilihlah kata-kata yang tepat, kata-kata yang dipahami gitu ya. Yang kedua adalah suara, atur volume, artikulasi harus jelas. Artikulasi itu adalah pengucapan, nada yang ramah, dan juga mengatur kecepatan dalam berbicara. Lalu yang ketiga adalah bahasa tubuh. Kalau dalam kontak langsung itu ada bahasa tubuhnya juga. Senyum, lakukan kontak, mata gitu ya. Kita jangan, konsumen kita berada di depan kita, namun kita ngomongnya ke sana, lihat ke atas, ke samping, kita malah tidak melihat langsung atau kontak mata dengan konsumen kita. Nah, itu tidak menghargai ya. Artinya kita harus lakukan kontak mata, lalu jaga emosi juga, jaga penampilan, jaga jarak, dan atur pergerakan anggota tubuh kita. Nah, itu adalah yang kontak langsung. Yang melalui telepon, komunikasi melalui telepon memiliki tingkat kesukaran lebih tinggi dibandingkan dengan kontak langsung. Dalam komunikasi telepon, 18% keberhasilan ditentukan oleh kata-kata dan 82% sisanya itu adalah ditentukan oleh suara. Nah, jadi memang karena kita nggak bisa langsung berhadapan, kita hanya melalui suara saja, maka dari itu memang pengaruh sangat besar itu pada suara, intonasinya gitu ya, nadanya. Nah, itu harus hati-hati dan harus tepat diterima di telinga konsumen. Nah, harus enak diterima di telinga. Kalau nggak enak tuh otomatis juga akan mempengaruhi emosi. Kalau emosi sudah terpengaruh, akan mempengaruhi pada persepsi dari konsumen tersebut, sehingga tidak tersampaikan pesannya itu dengan baik. Nah, penelitian masih dalam telepon tadi, melalui telepon, penelitian menunjukkan bahwa konsumen semakin banyak berinteraksi melalui telepon dengan perusahaan. Ya, jadi kita di follow up oleh pernah mungkin perusahaan asuransi atau perusahaan keuangan, finance gitu ya, banyak melakukan komunikasi melalui telepon untuk mengingatkan kembali gitu ya, dan lain sebagainya. Berkomunikasi melalui telepon dirasakan lebih cepat, nyaman, lebih mudah, lebih menghemat waktu, dan lebih murah. Ya, jadi memang lebih mudah, kita bisa langsung menggunakan telepon, kita langsung telepon gitu ya, tidak perlu membuat janji bertemu langsung gitu ya, itu plusnya atau keuntungan dari menggunakan telepon. Namun hasil penelitian lainnya menunjukkan dalam setahun kurang lebih 18.200.000 konsumen hilang akibat penanganan yang buruk melalui alat atau sistem yang berbasis telepon. Nah, jadi tadi tuh kalau dalam penggunaan nada bicara yang salah gitu ya, pemilihan kata yang salah juga di situ, dan bisa jadi akan mengecewakan konsumen gitu, dan jelas itu akan menyebabkan hilangnya konsumen. Nah, selanjutnya adalah komunikasi tertulis. Perusahaan dapat berkomunikasi kepada konsumen melalui surat, baik surat konvensional maupun surat elektronik. Catatannya adalah pesan yang disampaikan bersifat kompleks dan perlu diuraikan secara jelas antara perusahaan dan konsumen terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Jadi artinya di sini kalau tertulis itu ya bisa melalui email misalkan gitu ya, karena jarak antara konsumen dengan perusahaan terpisah lumayan jauh sehingga sulit untuk ditelepon ataupun sulit untuk bertemu secara langsung. Dibutuhkan dokumen tertulis yang akan digunakan sebagai arsip korespondensi, misalkan ada di attachment, misalkan kita menyampaikan informasi pemberitahuan, gitu kan, itu di-emailkan dan dilampirkan atau melalui surat menyurat. Tidak lanjut dari komunikasi lisan yang telah dilakukan. Jadi biasanya komunikasi tertulis itu setelah dilakukannya komunikasi lisan. Setelah kita melalui telepon gitu ya, atau pernah sebelumnya bertatap muka langsung atau kontak langsung gitu ya.
Nah, kita mau follow up-nya melalui komunikasi tertulis ini. Gimana Ibu penawaran kami kemarin dan seterusnya. Ini Ibu ada program khusus atau ada penawaran khusus lagi dari kami menindaklanjuti pertemuan kita kemarin dan seterusnya. Nah, itu bisa di follow up melalui komunikasi tertulis, baik itu secara surat konvensional dikirim secara langsung ke alamat atau melalui surat elektronik atau email. Nah, selanjutnya itu adalah prinsip komunikasi. Nah, prinsip komunikasi di sini diringkas menjadi singkatan menjadi REACH gitu ya. Ada artinya masing-masing seperti itu. REACH itu ada respect, empati, audible, clarity, dan humble. Nah, dalam prinsip komunikasi di sini, yang pertama itu adalah respect. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan prinsip pertama, karena konsumen merupakan individu manusia yang ingin dihargai dan dianggap penting. Jadi, tolong diingat bagi kepada siapapun yang ingin membuat komunikasi pemasaran, empati. Nah, ini ada kaitannya juga dengan empati sih ya. Jadi, kita coba posisikan diri kita sebagai konsumen. Kita juga ingin dihargai kan, nah ingin dianggap penting kan. Nah otomatis kita harus respect, kita juga harus menghargai konsumen itu. Nah jadi menggunakan bahasa yang sopan gitu ya, kita ada rasa hormat gitu ya. Siapapun itu konsumen kita, tidak memandang dia umur, tidak memandang dia jabatan atau memiliki penghasilan yang lebih atau pekerjaan, tidak, semuanya sama ya, kita harus menghargai mereka. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, maksudnya huruf kedua dalam REACH itu adalah E, yaitu empati. Empati itu kan seperti merasakan yang orang lain rasakan. Nah, di sini adalah kemampuan perusahaan atau pemasar atau marketer untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh konsumen. Nah, syarat utamanya adalah kemampuan mendengarkan, kemampuan memahami kebutuhan dari konsumen tersebut. Nah, jadi ya tolong di sini masih perusahaan atau komunikator atau marketer atau yang akan menyampaikan komunikasi pemasarannya harus betul-betul memiliki kemampuan dalam memahami kebutuhan dari konsumennya. Nah, itu adalah bentuk dari empati. Nah, itu sangat penting sekali ya. Misalkan front office nih, yang paling sering atau customer service CS kalau di bank gitu ya, paling sering bersentuhan dengan konsumen. Nah, mereka pasti ada keluhan-keluhan, ada kebutuhan tertentu yang belum terpenuhi gitu kan. Otomatis mereka memiliki masalah itu gitu kan. Nah, apabila si perusahaan mampu memahami atau mampu menempatkan diri pada posisi konsumen, pasti mereka akan dapat istilahnya memahami betul gitu ya kemauan kebutuhan dari si konsumen tersebut gitu ya. Jadi misalkan ada kendala misalkan CS handphone HP-nya rusak. Kalau misalkan konsumen si perusahaan itu atau si CS-nya tidak berempati, ya dia tidak akan memahami mau kita gitu ya. Jadi otomatis dia akan melayani biasa saja. Nah, beda dengan pegawai atau karyawan yang memiliki rasa empati yang tinggi. Otomatis dia akan perhatian lebih kepada si konsumen tersebut. Ya, sesuai dengan kebutuhannya ya, tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi dan seterusnya. Nah, audible. A yang selanjutnya itu adalah A, yaitu audible, artinya dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Ya, namanya juga audio gitu ya. Audible itu berarti mudah didengarkan, mudah dimengerti dengan baik. Mengacu pada kemampuan untuk menggunakan berbagai media atau perlengkapan atau alat bantu audio visual agar pesan yang disampaikan perusahaan dapat diterima dengan baik. Ya, jadi harus tepat ya dalam pemilihan media-medianya seperti itu. Selanjutnya itu adalah C, yaitu clarity. Clarity itu kan clear, dari kata clear atau jelas.
di mana di situ adalah kejelasan dari pesan sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan antar konsumen. Artinya di sini ya kita harus membuat kalimat yang jelas, kita harus membuat simbol yang jelas, yang maknanya tunggal, yang diterimanya itu sama oleh konsumen. Artinya sama dengan yang dimaksud oleh perusahaan atau si komunikator tadi. Nah, yang selanjutnya terakhir itu adalah dalam reach itu adalah H, yaitu humble. Nah, humble di sini adalah sikap rendah hati dari perusahaan, ya, merupakan unsur yang terkait dengan membangun rasa menghargai konsumen, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang dimiliki oleh perusahaan atau pemasar. Jadi nggak boleh sombong, nggak boleh membeda-bedakan antara konsumen yang satu dengan yang lain, mentang-mentang yang satunya kaya atau mentang-mentang yang satunya beli lebih banyak, sehingga lebih menghargai yang beli yang banyak tadi dibandingkan yang konsumennya hanya membeli satu. Nah, itu jangan seperti itu. Ini respect, empati, dan hampir bersama sih, gitu ya. Oke, itu untuk prinsip komunikasi. Semoga bisa dipahami dengan baik, gitu ya. Lanjut lagi kepada etika komunikasi. Nah, etika komunikasi di sini mengacu pada prinsip yang dianut dan menjadi pedoman bagi perusahaan. Prinsip dalam komunikasi kepada konsumen pertama adalah prinsip otonomi, prinsip kejujuran, dan prinsip keadilan. Nah, tadi sedikit saya menyinggung tentang kejujuran tadi ya. Kita menyampaikan komunikasi secara jujur apa adanya. Nah, pertama dulu kita tentang prinsip otonomi. Perlu dipahami oleh perusahaan bahwa konsumen memiliki atau konsumen perlu diberikan kebebasan untuk memilih produk ya yang sesuai dengan kebutuhannya. Kebebasan konsumen itu perlu dihargai, jangan ada paksaan. Artinya mereka otonomi, mereka memiliki hak penuh untuk memilih produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Tugas kita hanya menerjemahkan maunya mereka apa, lalu mengkomunikasikan nilai tersebut kepada mereka. Nah, melalui iklan tadi gitu ya, dan melalui semua bauran komunikasi pemasarannya tadi. Tetapi balik lagi kepada konsumennya, mau memilih produk kita atau tidak, itu adalah hak mereka. Itu namanya prinsip otonomi yang pertama. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Nah, itu tadi agar supaya tidak over promise gitu ya, tidak janji yang berlebihan gitu loh. Ya, kejujuran merupakan jaminan dan dasar bagi kegiatan perusahaan. Ini juga membangun kepercayaan juga gitu kan dari si konsumen. Perusahaan yang jujur akan dipercaya dalam jangka panjang oleh konsumennya. Nah, ini tadi ya penting karena kita akan berinteraksi secara berkelanjutan dengan konsumen. Otomatis ya di sini kejujuran sangat penting. Nah, agar supaya dapat membangun kepercayaan oleh konsumennya sehingga loyal mereka seperti itu. Itu adalah prinsip kejujuran. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Adil, jadi tidak membeda-bedakan antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya. Perusahaan memperlakukan konsumen sesuai dengan hak yang melekat. Hak pelanggan perlu dihargai dan tidak boleh dilanggar oleh perusahaan. Nah, konsumen punya hak yang sama tadi itu ya, perlu dihargai. Jangan membedakan antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya. Seperti itu. Itu adalah etika komunikasi. Nah, selanjutnya itu adalah hambatan komunikasi. Ya, jadi tadi dalam proses komunikasi itu ada dijelaskan gangguan atau noise. Tadi sudah sedikit saya jelaskan, itu namanya hambatan komunikasi. Pertama itu adalah hambatan masalah dalam mengembangkan pesan, masalah dalam menyampaikan pesan, masalah dalam menerima pesan, dan masalah dalam menafsirkan pesan. Pertama adalah masalah dalam mengembangkan pesan. Di sini adalah ragu-ragu dengan isi pesannya. Nggak yakin dengan apa yang ingin disampaikan kepada konsumen. Kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasannya. Nah, jadi tidak mampu membuat antara yang dipikiran dengan yang dituangkan itu tidak sesuai gitu ya. Sulit dalam mengekspresikannya. Nah, itu masalah-masalah dalam komunikasi yang pertama. Yang kedua adalah dalam menyampaikan pesan, tentunya biasanya disebabkan pada faktor teknis, masalah sinyal yang buruk gitu ya, tidak ada jaringan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah masalah dalam menerima pesan, ya misalkan contohnya ketika kita sedang asik menerima pesan di iklan di TV atau di handphone kita, tiba-tiba mendengar suara dentuman yang mengganggu. Nah, itu otomatis konsentrasi kita buyar. Nah, kita menjadi tidak fokus lagi
sehingga itu mengganggu, otomatis itu menjadi masalah dalam menerima pesan gitu, yang akan disampaikan perusahaan tadi. Yang keempat adalah masalah dalam menafsirkan pesan. Nah, itu karena perbedaan latar belakang, karena pembendaharaan bahasa yang minim, yang miskin gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah pernyataan emosional yang salah. Nah, ini adalah dapat menafsirkan perbedaan penafsiran atau persepsi yang berbeda di konsumen. Nah, selanjutnya menurut Cangara 2004 dalam Priyansa 2017, beberapa hambatan-hambatan di sini adalah gangguan-gangguan tadi dibagi menjadi 7 jenis gangguan, yaitu gangguan teknis, gangguan semantik, gangguan psikologis, rintangan fisik atau organik, rintangan status, rintangan kerangka pikir, dan rintangan dalam budaya. Nah, pertama itu adalah gangguan teknis. Contohnya adalah gangguan pada stasiun radio, jaringan telepon yang tidak bagus sinyalnya, kerusakan dari alat komunikasi gitu ya. Itu adalah gangguan teknis. Kalau semantik itu lebih kepada bahasa yang digunakan. Contohnya jargon asing ya. Jargon asing yang tidak dipahami atau yang tidak diketahui oleh semua lapisan. Ya, mungkin hanya lapisan tertentu saja yang memahaminya gitu ya. Nah, lalu atau bahasa yang berbeda, bahasa asing. Ya, misalkan kalau bahasa-bahasa numero uno, nah itu kan bahasa Itali gitu ya. Nah, itu eh, harus ada kalau numero uno kan masih bisa dipahami ya. Oh, nomor satu gitu loh. Uno kan satu. Nah, seperti itu. Tapi tidak semuanya juga paham numero itu adalah nomor dan uno adalah satu gitu loh. Jadi memang harus apa namanya bahasa yang mudah dipahami oleh semuanya ya. Lalu terkait dengan struktur bahasa yang tidak sebagaimana mestinya gitu, yang berantakan, itu yang juga menjadi gangguan dalam komunikasi dalam hal pemasaran juga. Nah, gangguan psikologis itu terjadi karena adanya persoalan dalam diri individu. Misalkan saya sedang curiga nih, saya sedang sensitif nih, sedang situasi berduka. Nah, itu otomatis juga akan mempengaruhi proses komunikasi atau penerimaan pesan ya oleh si konsumen tersebut atau bagi si pengirim pesannya juga gitu ya. Rintangan fisik atau organik itu gangguan akan letak geografis, jarak yang jauh, sulit dicapai transportasi dan jaringan komunikasi itu adalah rintangan fisik sehingga kita harus memilih media-media yang tepat tadi walaupun berbagai macam maksudnya memiliki kelemahan-kelemahan tertentu gitu ya. Rintangan status, gangguan yang terjadi karena perbedaan status sosial dan senioritas, misalkan antara raja dengan rakyatnya, antara dosen dengan mahasiswanya, atau antara pemimpin dengan pegawainya. Itu adalah rintangan status. Itu yang menghambat juga dalam komunikasi di pemasaran juga. Lalu rintangan kerangka berpikir, gangguan karena perbedaan pola pikir, biasanya karena perbedaan pengalaman dan latar belakang pendidikan. Nah, misalkan ini jelas sangat mempengaruhi dalam penerimaan pesan gitu ya, dalam pola pikir juga apabila latar belakangnya berbeda-beda gitu ya. Nah, makanya segmentasi biasanya itu fokus pada misalkan dari segi demografis nanti ya mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Selvi. Nah, itu akan berbeda pula cara mereka mempersepsikan sesuatu dalam menerima pesannya gitu ya. Misalkan yang pendidikannya SMP, SMA, S1 bahkan S2, nah pasti akan berbeda-beda cara mereka menerima sebuah pesan. Lalu rintangan budaya ini disebabkan oleh norma, kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut. Nah, budaya-budaya ini misalkan apa? Perbedaan budaya antara Jawa misalkan dengan budaya yang ada di apa namanya Sumatera seperti itu ya. Nah, itu pasti dalam penyampaian informasi komunikasi itu juga berbeda gitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah hambatan gitu ya dalam menyampaikan informasi. Nah, terakhir di sini yaitu terkait dengan penanganan keluhan konsumen sebelum kita membahas tentang manajemen pemasaran yang akan disampaikan oleh Ibu Selvi Fauzan. Nah, di penanganan keluhan konsumen ini sangat penting gitu ya. Ini juga bisa menjadi inspirasi Anda dalam membuat skripsi ya, bagaimana penanganan keluhan konsumen. Pertama itu adalah mendengar ya. Mendengar dengan baik dan efektif perlu dilakukan.
melakukan pendengaran yang baik, berbagai keluhan konsumen itu dapat dipahami juga dengan baik dan dapat diselesaikan. Nah, artinya kemampuan mendengarkan itu juga penting gitu ya dalam hal penanganan keluhan konsumen. Yang kedua, mengklarifikasi. Setelah mendengarkan dengan baik tadi, perusahaan perlu mengklarifikasi kembali masalah utama yang